hadir karena barusan bermanfaat berjalan Allah. Sekedar menambahkan kami bagian daripada watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Di malam menuju ini kita sama diingatkan oleh Allah, oleh Rasulullah, kafa bil mauti wa'idh. Cukup dengan ingat mati pelajaran buat kita. Pelajaran apa? Buat hidup, buat ibadah yang lain. Saya kasih kisahnya lah supaya ngantuk. Ada sebuah kisah sang kakek ketika menjelang ajan yang tadi saya sampaikan, berbicara tentang tanda-tanda kematian. Begitu kira-kira. Dia menjelang ajalnya sang kakek mungkin habis nunggu atau mungkin dengerin tahlil 7 hari kali yang ini, atau 40 hari temannya, tanda-tanda alamat kematian sudah ada. Ini sang kakek punya 4 istri. 4 istri. Sana jangan dipotong, tidak salah. Endingnya bukan itu ya. Ini hikmahnya, ini filosofinya aja. Punya 4 orang istri saya mulia. Tentu karena tanda dia ini yang meninggal dunia, udah jangan diberi lagi. Disampaikan umur umatku Siti Nusawain 60-70. Maka datanglah sang kakek pada istri yang paling muda. Istri berapa yang muda? Nomor 4 dong. Ya. Yang nomor 4 tinggal jadi komplek Metro Permata begitu kira-kira. Datang sang kakek kepada bini yang paling muda. Bini muda kan cantik ya? Cantik. Tentu beda ngomongannya. Ya. Ayang beb. Ayang beb begitu kira-kira ya. Singkat pakai simbol. Bila abang meninggal dunia, mau nggak yang nemenin abang bersama Allah Subhanahu Wa Taala? Begitu singkatnya. Nyindir. Apa jawabnya yang paling mudah, bang? Kalau soal mati mah abang duluan. Saya masih muda, masih laku. Begitu jawabannya. Kira-kira kita kalau lagi begitu, kesel pak, demen. Kesel, gimana dulu gue ditempatin dunia permata paling bagus. Lah. Nanya doang mati, lah gue disumpahin. Begitu kira-kira. Sehingga saja langsung. Ayah karena kesel nih sang kakek, langsung meluncur ke bini nomor 3. Ya kira-kira rumahnya di komplek keuangan lah. Ini anggap saya gampang birunya ya. Maka datang untuk sang kakek pada bini yang ketiga. Dengan bahasa yang sama. Bini 3 udah tuh dikit, nggak yang baik ngomongnya, bu, begitu kira. Kira-kira kalau besok lusa saya mati ini meninggal dunia, mau nggak ibu? Nemenin saya bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kira-kira pertanyaannya. Maka isi yang ketiga, ya bang, kalau bersama Allah saya belum sanggup. Begitu kira-kira. Tapi kalau nganterin doang ke kuburan, begitu begitu, ya kuburan kita insya Allah saya sanggup kan. Tetap sang kakek masih sedih karena jawabannya belum memuaskan. Maka singkat cerita dia datang pada bini yang berdua. Ya kira-kira namanya komplek Baratada begitu. Ya kan enak ya, tidak jauh bilangnya. Dengan bahasa yang sama, bu, bila besok lusa saya wafat, mau nggak ibu nemenin saya bersama Allah Subhanahu Wa Taala? Begitu kira-kira. Bini yang ketiga, yang kedua ini, kalau bertemu Allah saya belum sanggup bang, tapi kalau nemenin jalan kubur, bila aja sama saya sanggup bang. Kita bikin ini kuburan barang bergandeng begitu. Jalan ayat lah ayat. Tapi belum sesuai dengan keinginan sang kakek. Maka sehingga dia langsung meluncur istri yang paling tua. Di mana bini yang tua? Opa Surya? Bukan, di kontrakan Butut. Namanya bini tua ya enggak? Iya. Nah, dipotong nih ya, ini kisahnya ya. Bini tua di kontrakan Butut. Yang lainnya ada satpamnya, ada bilangnya bini yang tua. Ya pintunya pakai seng, nyat. Gitu kira-kira ya. Iya enggak? Tapi sang kakek takut nanti mereka demo di dalam kubur, di hari kiamat datang dia ke bini yang tua. Sebenarnya nggak pede dia, tak kudu melin, tapi apalah di dunia, di akhirat. Datang dia ke bini yang tua nih, bu, ya biasa basa-basi. Kata anak muda, the first love never leave. Cinta pertama bu nggak pernah hilang. Masih ingat kalau di bawah Simon kita, botan gitu kira-kira. Biasa mancing dulu dia. Mancing supaya bini tua agak ngambek ya, enggak marah. Cita-cita, bu, bila besok lusa bapak meninggal dunia, mau nggak ibu nemenin bapak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala? Langsung ngacir bini yang tua ke dapur. Wah jangan-jangan bawain golok buat dia kita. Jangan-jangan bawain sapu nih gua gitu kira-kira. Jangan-jangan bawain disiram pakai ember nih gitu. Tapi dia udah pasar kan kakek. Emang gua minta ridhonya semua ya. Tapi subhanallah bapak ibu yang mulia.
Bini yang tua wudu doa sama Allah, ya Allah makasih lagi saya dengan mati, begitu kira-kira. Kafa bil mauti wa illa, cukup dengan mati, pelajar kau tidak makasih ya Rabbana. Selama ini dia lupa dengan akhirat, lupa dengan kematian, makasih ya Rabb. Maka dia langsung meluncur ngasih kopi kepada lakinya. Ayah, bapak, saya sahku, saya terenyuh. Insya Allah saya siap bila Allah takdirkan kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ini yang tua yang tinggal di kota Butut, dia doang yang siap sama kita. Jamaah yang mulia, ini simbol perumpamaan. Siapa dia? Bini yang tinggal di komplek metro tadi, bini yang paling muda. Dia adalah simbol dunia yang kita cari. Kontrakan yang kita punya, mobil mewah, tanah, ruko yang lainnya, dia adalah simbol bini yang paling muda. Ketika nasa sakarat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila dunianya anak kita nggak diarahkan, itu dunia jadi bahan taruhan anak kita, jadi perdebatan anak cucu kita. Kata yang pertama, bang, itu tanah 2 hektar punya saya. Tuh anak pertama begitu ngomongnya. Anak kedua, oke lu tanah, yang ruko gue yang punya. Baru bilang anak yang kedua. Anak tiga, oke lu ruko gue yang kontrakan. Kita belum mati bang, kayak kita belum dibungkus sama Amil. Itu anak kita berebut pandai. Ini simbol dunia yang kita cari, yang dikhawatirkan malah nyumpain kita. Dia ibarat bini muda kita. Bagusnya harta yang kita miliki membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalah sampel doang, gitu ya. Singkat aja. Lalu siapakah bini yang nomor 3 yang tinggalnya di komplek keuangan tadi? Yang mau nganterin tadi ke alam kubur, yang mau gecik, tahu gecik? Tahu. Kita mau gecik di tanah kuburan kita yang masih merah. Dia adalah simbol anak istri kita, Pak. Anak istri yang kita cintai, yang kita pikirin dunianya, kita pikirin dia sekolahnya, kuliahnya, bahkan rumahnya, kawinnya kita pikirin. Dia ibarat simbol keluarga yang kita miliki. Nah, kalau nazar sakarat mati kita, apa dia mau kita pendam barang-barang? Enggak. Setelah dikubur kita, ditalkin kita, anak bini kita pulang ke rumah kita, ditempatin ke rumah kita, ke kita. Dia ibarat bini nomor 3. Cuma nyampai kuburan doang, besok dia lupa sama kita. Kalau dibawa anak bini kita dekat dengan Allah. Lalu siapakah bini yang nomor 2? Yang tinggalnya di komplek Barata itu, kira-kira gitu. Dia mau nemenin sampai ke alam kubur. Siapa dia? Dia adalah simbol tubuh kita nih. Yang kita ngopi, yang kita makan tuh, ya, yang kita bawa jalan-jalan, yang kita facial, yang kita macam-macam itu begini. Dia ibarat simbol bini nomor 2. Dia mau nemenin kita di alam kubur, tapi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, wahia romim, kata Allah, tinggal tulang doang Pak. Dimakan nih tubuh kita yang bagus nih, yang gemuk, yang bagus nih, dimakan raya, dimakan tulang-tulang. Itulah kenapa kuburan bilang, anak baitu duri, saya adalah tempat rumahnya belatung. Dimakan kita sama raya Pak, habis tinggal tulang-tulang. Kubur bilang, anak baitul zulmah, saya adalah rumah kegelapan. Kagak ada lampu Pak di kuburan. Walaupun dia bos lampu, kagak diterangin dalam kubur kan. Maka dialah isi nomor 2 tadi, simbol keluarga kita. Bagus ya Pak? Ajak kita punya keluarga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, siapakah bini tua yang tinggal di kontrakan Butut, yang jangan nengokin? Lubu balsam kali ya, jangan nengokin gitu kira-kira. Tapi subhanallah, kecintaannya sama kita, mau nemenin kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dia? Dia adalah amal soleh kita, amal ngaji kita, sedekah Jumat kita, pengajian kita nih, kalau melakukan seminggu sekali tuh, sedekah kita. Dia bini tua kita, jarang ditengokin,
jarang kita ngasih nafkah, tapi dialah amal soleh inilah nanti akan menemani kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di alam kubur melihat menemani kita dengan orang baik. Man anta, siapa engkau? Dengan wajah bagus, ganteng rupawan. Maka yang orang ganteng di kubur kita bilang, ana amalukal hasanat. Saya adalah amal kamu yang baik. Ngaji kamu, tahlil kamu ketika almarhum Haji Ilham datang, kita ikhlas berjumpa dia berupa orang soleh di kubur kita. Man anta, ana amalukal hasanat. Saya adalah amal baik kamu. Dulu bantu masjid anu, dulu bantu pesantren anu. Maka dia berjubah manusia akan menemani kita di alam kubur sampai bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kesimpulannya? Kita ingin semua bini tadi, simbolnya ya, dunia kita ingin anak istri kita ingin tubuh kita ingin amal salah kita, semuanya membawa kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya mengajak kita ke amal yang baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini saja sebagai tambahan, mudah-mudahan menjadi penghibur buat tuan rumah itu, seluruh saya, tuan rumah, dan juga buat kita semuanya. Semoga kita semakin ingat dan kematian. Dan kita bawa tuh 4 minggu tadi ya, bukan sekali lagi, bukan 4 minggu aja. Dunia kita punya keluarga, anak istri, suami kita, badan kita, amal soleh kita, semuanya kita harapkan bisa menjadi teman kita di alam kubur sampai bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah, ya salam, ya syafi, bila ada yang kami sedang sakit sembuhkan penyakitnya. Yang sedang sekolah mudahkan sekolah dengan sukses. Yang sedang bersantren dan bersantren dengan sukses. Yang sedang kuliah mudahkan kuliah dengan sukses. Yang belum bekerja Allah kasih pekerjaan yang halal berkah. Yang sudah bekerja Allah berkahi usaha pekerjaannya. Yang belum berjodoh mudahkan jodohnya. Pendamping hidup suami atau istri yang saleh dan salihah. Yang sudah menikah Allah berikan keturunan, anak yang saleh dan salihah. Yang sudah punya anak jadikan buah hati kami Allah, anak-anak cucu mantu kami sehat jasmani rohaninya, manfaat untuk pribadinya, keluarga, agama, bangsa. Yang belum punya rumah Allah kasih rumah yang berkah. Yang lagi bangun rumah, masjid, musola, pesantren, ruko, usaha Allah gampangin sampai selesai. Yang punya hutang gampang bayarnya, yang punya piutang gampang nagihnya, yang punya hajat Allah kabulkan hajat-hajatnya, yang punya masalah Allah mudahkan masalah-masalahnya. Khusus Allah almarhum Ilham Haris bin Haji Mudani, Allah jadikan kuburnya Allah menjadi jannah taman surganya. Allah ampuni segala kehilafannya, Allah terangi alam kuburnya, Allah berikan kesabaran keluarganya, dan semua kita yang sudah wafat Allah ampuni mereka semuanya. Allah terangi amal kubur mereka dengan amal saleh kita di malam hari ini dan nantinya. Allah wafatkan kita husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf batin dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.